Selamat datang di dalam perjuangan rakyat kami dalam rangkaian acara pembukaan dan pelepasan Oleh semua ini. Kita cek ke jalan dulu. Gambir Agung, sebuah ciptaan barengan baru yang bertitik mula dari pemulihan Gamuh, meramu padan ragam melodis astas suara bisa dari seruling Gamuh, bonang, genggong, kendang kerumpung, bumbung gebyok, krepiak, mandolin, dan okokan. Sejalan dengan pemaknaan Danu Kepi Huluning Amerta memuliakan air sebagai sumber kehidupan, langan tembang Danu ini mengekspresikan tradisi ritus semelis sebagai persembahan utama dalam upacara yagna, terutama pada tahapan prosesi penyucian alam semesta, Buana Alit, Buana Agung, baik skala maupun niskala. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, in line with the meaning of Danu Karti Huluning Amrita, or praising water as the source of life, this Langlang Kambang Danu expressed the tradition of the Malis ritual as the main offering in the Yagna ceremony, especially the stage of the universal purification process, Buana Alit and Buana Agung, both Sekala and Niskala.
Baik, untuk menuju di hadapan kita bersama ada isi dan pasar. Dan berikutnya mari kita sambut bersama Kabupaten Buleleng. Kepemimpinan Bupati Budo Agus Suradiana dan Wakil Bupati Noni Susuda menampilkan secara pengetahuan diawali dengan seorang gadis kepala yang ada di khas Buleleng membawa papan nama yang diikuti 4 orang penari dan barisan Buleleng Bunga sebanyak 8 orang sebagai simbol persembahan dengan 10 tanah dilakukan dengan barisan kedua sebagai simbol kesuara jiwa sebagai pemimpin yang ada. From Gelder Palace in Klungkung to Dan Bukit or North Valley, around 100 of years ago. Ladies and gentlemen, after walking for 2 days through the wilderness and cool weather, they finally arrived at the right place to rest. In this place, ladies and gentlemen, Panji Sakti and his followers enjoyed a meal in the form of ketupat they wrote. It turned out that while enjoying the ketupat, their water supplies had run out. Dan ternyata setelah menikmati ketupat itu, perbekalan air mereka sudah habis. Melihat hal tersebut, Ki Barak Panji Sakti menancapkan keris pusakanya di tanah untuk memohon air kepada Ibu Pertiwi. Setelah kerisnya dicabut, tiba-tiba muncul mata air dari dalam tanah dan membanjur. Air itulah yang diminum oleh pengikutnya. Sumber mata air inilah selanjutnya diberi nama Yeh Ketipat. Garapan ini disajikan oleh 100 orang penari dan penabuh yang diiringi dengan musik belajar kreasi, mengolah gamelan teropong, reog, suling, serta vokal. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, sing this is Barak Panji Sakti. Sakti their long crest into the ground to get all water to the motherland. After the crest was put out, suddenly a spring appeared from the ground and gushed. Dan selanjutnya kita saksikan bersama Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati Indra Tambol dan Wakil Bupati IGD Lurah Patriana Krishna. Pada kesempatan ini menampilkan bawah musik spirit, musik Jembrana, awal jalan dengan barisan budaya membawa papan nama disertai sempasan sedikit saja. Kabupaten Jembrana diperlukan air hadir dengan Kabupaten Jembrana. Barisan selanjutnya adalah komik, bangganan dan sedih khas Kabupaten Jembrana, serta barisan Sekadi, barisan kedua. Untuk mengimplementasikan tema Danau Kerteh Huluding Amreta, Duta Pawai Pemerintah Kabupaten. Sumber air seperti sumur, sungai, dan danau kering terbentang. Lumbung-lumbung pangan mereka sudah habis. Kelaparan dan penyakit terjadi meningkat. Masyarakat desa tersebut akhirnya menemui Begawan Parasurama untuk meminta pertolongan. This performance, dear distinguished guests, ladies and gentlemen, is based on an old story that comes from Ibiasa. It is said that in a village, a long road was hit in the village. The farmers couldn't carry out their activities as usual since the expected rain didn't fall. No. Water resources such as wells, rivers, and lakes were dry. Their food gone. Were running out. Hunger and disease were increasing. Their villages
move now to Karangasem, the eastern part of Bali province. Karangasem Regency, under the leadership of Regent Gede Dana and the fifth Regent Wayan Artadipa, performs Bedaya with the spirit of Karangasem, soul of Bali. The parade begins with the ITT line of Karangasem Regency, starting from the bearer of the nameplate, followed by Karangasem Regency emblem, which reads the motto, Raksakang Dharma Prajahita, which means a leader must hold to tie the Dharma or religion to achieve people's welfare. Kabupaten Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati Gede Dana dan Wakil Bupati Wayan Artadipa menampilkan ped ayu dengan spirit Karangasem, Soul of Bali. Pawai diawali dengan barisan identitas Kabupaten Karangasem, mulai dari pembawa papan nama, diikuti lambang Kabupaten Karangasem yang bertuliskan moto Raksakeng Dharma Prajahita, yang mengandung arti seorang pemimpin harus memegang teguh dharma atau agama untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Barisan selanjutnya adalah barisan kober, umbul-umbul, muda-mudi berpakaian adat khas Kabupaten Karangasem. Selain Gebuk Ende di Ped Ayu Kabupaten Karangasem juga menampilkan barisan mengusung atau nyunjun atau tempayan serta menggotong beruk atau boncat. Excellencies, ladies and gentlemen, to celebrate the theme of Danukarti, Kuluning Amrita, the bride ambassador of the Karangasem Regency government performs Ped Ayu and the title Uda Ganjali, which means holy water as an offering. This perform displays the Gabugende tradition, which is tradition of rising water. Gabugende, ladies and gentlemen, is an art presented as a dance to ask for rain. Besides Gabugende, the Ped Ayu ambassador of Karangasem Regency also presents a line carrying or Nyun Jun or Kok and carrying Beru or Bonjo. Ladies and gentlemen, now let me take you to Bangli Regency. Bangli Regency under the leadership of Regent Samyoman Sajana Arthur and the beauty Regent Wayan Diaz. At 44th Ped Ayu in 2022 presents the spirit of Mukti Bhakti, which means a dedication to the God Almighty and the motherland in order to realize the noble ideas of just and prosperous society. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, Kabupaten Bangli di bawah kepemimpinan Bupati Sanyoman Sedana Arta dan Wakil Bupati Inyoman Diar pada Ped Ayu ke-44 tahun 2022 ini mengusung spirit Bukti Mukti Bakti yang berarti pengabdian untuk Tuhan Yang Maha Esa dan tanah air demi mewujudkan cita-cita luhur, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Bà Rón
mengenai tema Danau Kerti Hulunin Amerta, Duta PNI Pemerintah Kabupaten Bangli menampilkan garapan dengan judul Kakulo. Kakulo adalah ritual umat Hindu dalam prosesi mengiringi cinta Amerta. Kepura yang melaksanakan upacara atau dalam sebagai wujud permohonan Amerta. Cinta Amerta yang disatukan dari berbagai pura melalui prosesi mirip kepura tersebut merupakan simbol anugerah kesejahteraan dari para dewata. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we move now to Klukong Regency. Under the leadership of Region Inanga Suwirte and the Fifth Region Imarikaste, at the PNI 44th Bali Art Festival 2022 presents the spirit of Dharmaning Satria Mahotama, which means the virtue of leaders in carrying out obligations. The Fed Ayer from the ambassador of Klukong Regency starts with a long backline that includes the Pandrangan spears, the Wata Nawasanga weapons, banners, kober, and padung. And the next line is the youth dressed in traditional Nusa Penida clothes. The peculiarities of the display clothes are tepuk, gerodok, keling, and rang-rang fabrics. Barisan berikutnya adalah pertunjukan tradisi Dewa Mesrawan. Dewa Mesrawan merupakan sebuah upacara yang telah menjadi ritual masyarakat Bajat Timra, Pangsa Bali yang diadakan setiap 6 bulan sekali pada Hari Raya Kemerdekaan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Toh Langkir. Garapan ini mengisahkan terjadinya bencana letusan Gunung Toh Langkir pada akhirnya memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kelungkung. In interpreting the theme of Danau Kerti Huluning Amrata, PNI ambassador from Klukong Regency, ladies and gentlemen, present a performance entitled Toh Langkir. This performance tells the story of eruption of Mount Tolangkir Agung, which in the end had impact to the welfare of the people of Klukong.
Beni. Garapan ini mengisahkan terjadinya bencana letusan Gunung Tohlangkir atau Gunung Agung yang pada akhirnya memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kelungkung. Tukad Onde yang sebelumnya menjadi jalur aliran lahar Gunung Agung kini menjadi irigasi utama yang menghidupi petani. Bahkan saat ini di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Cokoto Oke Ate Ardena Sukawati, lahan gersang bekas penambangan material galiansi tersebut diwujudkan menjadi kawasan pusat kebudayaan Bali. Mahakarya yang monumental dan bersejarah ini didedikasikan sebagai pendanda Padma Buana Bali sebagai pusat peradaban dunia. And now, ladies and gentlemen, we move to Tabanan Regency. Tabanan Regency, under leadership of Regent Komang Gede Sanjaya and the Puri Regent Umade Edi Wirawan, and a fair hire of 44 Johnny and Festival 2023, starting presentation by Regency symbol of Sadu Mawang Anurag. Hadirin, Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Komang Gede Sanjaya dan Wakil Bupati Imade Edi Wirawan pada PDAY Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 mengawali sajiannya dengan menampilkan identitas daerah. PDAY diawali dengan gadis pembawa papan nama, barisan gedung, rias adat PS Agung khas Tabanan, serta lambang Kabupaten Tabanan yang mengusung spirit Sadu Mawang Anuraga yang berbangga, setia dan bijaksana menjalankan dharma demi kecintaan kepada rakyat. Barisan berikutnya adalah umbul-umbul, barisan kepogat bunga, dan buah serta sajian kesenian khas Tabanan, yakni tek-tekan, kokokan, dan baris terkuat. Sadu Mawang Anuraga, which means faithfully and wisely carrying out Dharma for the love of the people. The next line, distinguished guests, ladies and gentlemen, is banners, flower and Brodgabogan lines, as well as the Tabanan art performances, namely Tek-tekan, Kokokan, and Baris Terkuat. Untuk memadai tema jalur dengan judul Lingkar Peta. Lingkar Peta And this temple has sacred water as the source of water for the Tabanan society, especially those related to Subakabian and rice field. In this temple, member of Subak ask for the blessing for fertility to Betari Ulundan. Selanjutnya, masyarakat sepatutnya menjaga kelestarian dan kesucian danau dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta jangan mencemari lingkungan. Niscaya, ciptaan berkah dari Betari Ulun Danu bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.
Garapan ini diiringi dengan gamelan Beleganjur. The message of the performance, distinguished guests, ladies and gentlemen, to be conveyed through this performance is that as a member of the society, we should maintain the sustainability and sanctity to the lake by not littering and not polluting the environment. The Tirta Marta from the Tari Udangana is beneficial for human survival. This performance is accompanied by Balaganjur Gamelan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and now we come to Gianyar Regency. Under the leadership of the Gianyar region, Imade Agus Mahayastra, and the Beauty region, Ana Agung Kedemayun, in 2002, appoints the Gianyar Warna Association as a paid Ayi ambassador to celebrate the theme of 44th Bali Art Festival 2022. The Gianyar Regency Ambassador presents Pet Aya performance entitled Masucia. Hadirin Kabupaten Gianyar di bawah kepemimpinan Bupati Gianyar, Imade Agus Mahayastra dan Wakil Bupati Ana Agung Kedemayun pada tahun 2022 ini menunjuk penggunaan Swarna Gianyar sebagai duta Pet Aya untuk memaknai tema PKB ke-44 tahun 2022. Duta Kabupaten Gianyar menampilkan garapan Pet Aya dengan tajuk Masucia. Hadirin, Masucian adalah sebuah garapan yang terinspirasi dari prosesi menyucikan simbol-simbol sebuah upacara keagamaan. Prosesi ini melibatkan berbagai unsur atau perangkat ritual Bali, mulai dari sarana prasarana upacara hingga musik, gamelan pengiring. Pada kesempatan ini, barisan Pet Aya diawali dengan gadis pembawa papan nama kabupaten, dilanjutkan dengan pasopan, petirtan dan canang sari. Kemudian barisan upadangga yang terdiri dari bandrangan, kober dan tedung agung yang diiringi musik, gamelan, selonding. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Masucian is a performance inspired by the precision of consecrating the symbols of religion of Ida Betara and Pratima as a water site or Beji before the start of religious ceremony. These processions involve various Balinese ritual elements or instruments ranging from ceremonial facilities to the accompanying gamelan music. And on this occasion, ladies and gentlemen, the Pet Ayu lineup begins with the girl bearing the Gujan Sineng plate, followed by Pasapan, Patirtan, and Canang Sari, dan upereng lain consisting of bandrangan, kober, and tadung agung, accompanied by selonding gamelan music. Hadirin, barisan berikutnya Duta Pet Aya Kabupaten Gianyar menampilkan Pet Cekek Bagus dan Barong yang diiringi musik gamelan tambur bebatera. Setelah itu dilanjutkan dengan barisan kebogan, rejang, baris gede, hidung dan cempana yang diiringi dengan musik gamelan Beleganjur. In the next line, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Pet Ayu Ambassador of Gianyar Region performed Pet Cekek Bagus and Barong, accompanied by Agung Keluarga Gamelan.
then followed by a line of the Podan, Rejang, Panggung, Gedung, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Badung Regency. Under the leadership of Regent Inyowan Giri Praset and Deputy Regent Ikutus Suryarto. On this occasion, started by displaying a line of regional identity. These lines begin with the bearer of the Regency nameplate and is followed by the regional symbol of Badung Regency, which upholds the spirit of Surya Dharma Raksaka, which means upholding the attitude of the chivalry and daring to defend the truth in leading, as well as always maintaining the city and preserving the natural vitality as the source of the people welfare. Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Bupati Inyoman Giri Praset dan Wakil Bupati Ikutus Suryarto ada kesempatan ini melalui PAI dengan kesulitan Behind the regional symbol, there is a line of Uparengu, Kedung and Banderangan and Sekar Jepun dance, which is the dance of Badung Regency mascot. After that, the next lineup is youth dressed in traditional costumes of the Lunakan, Payas Mania and Payas Agung, accompanied by gamelan music Gong Suling. The PAI ambassador of Badung Regency also presents the Barong Landung and line-carrying Nyun Jun or a water container. Untuk mengimplementasikan tema Pesta Kesenian Bali tahun 2022, Kabupaten Badung menampilkan garapan dengan judul Siap Iya. In implementing the 2002 Bali Art Festival, Badung Regency Ambassador presents a perform titled Siap Iya.
Siap berarti perang, dan pada hakikatnya manusia dalam kehidupan keseharian selalu berperang dengan dirinya atau pikiran-pikirannya. Berat air tiada lain adalah sumber kehidupan manusia, sehingga sumber air tersebut senantiasa harus dijaga demi kemakmuran masyarakat. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Denpasar City. Denpasar City under leadership of Mayor Igusti Ngurah Negara and Deputy Mayor Ikari Agus Aryo Wibowo. This year, PEDAI sends Seke Asti Sewete Suara Sesetan as a PEDAI ambassador. Hadirin Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Wali Kota Igusti Ngurah Negara dan Wakil Wali Kota IKD Agus Aryo Wibowo pada PEDAI tahun ini mengutus Seke Asti Swete Suara Sesetan sebagai Duta PEDAI. PEDAI diawali dengan barisan identitas kota, dimulai dari gadis pembawa papan nama kota dan lambang kota Denpasar bertuliskan moto Puradipa Bara Babana. Ladies and gentlemen, PED begins with the line of the city identity, starting with the girl carrying the city nameplate and the emblem of the city of Denpasar with the motto Puradipa Bara Babana, which means the government obligation is to increase the prosperity of the people. Di belakang lambang kota disajikan barisan muda-mudi berbusana khas daerah, dilanjutkan dengan barisan pasukan pembawa tedung, dilanjutkan dengan barisan penari legong dan penari okokang yang diiringi gamelan bumbang, dilanjutkan dengan barisan uperengge, muda-mudi berpakaian leludakan, menjunjung jun atau tempat air, serta ogo-ogo Dewi Danu yang diiringi dengan musik gamelan Adi Merdangke. After the city emblems, ladies and gentlemen, a line of young people dressed in typical regional clothing is presented, followed by a line of troops carrying tedung. It is followed by a line of Laitong dancers and Kokokan dancers, accompanied by Bumbang Gamelan, then followed by line of Uperengge. Youth dressed in Lulunakan clothes, upholding Jun or water container, and the ogogo of the Danu, accompanied by Adi Merdangke gamelan music. Hadirin selanjutnya Duta PEDAI Kota Denpasar menampilkan garapan dengan judul Mana Tolong. Masyarakat Kota Denpasar sangat menghormati penampilan gaya sebagai sumber kehidupan sehingga bagi masyarakat Kota Denpasar menghormati keberadaan merupakan ruang tradisi budaya masyarakat Denpasar. People of Denpasar City highly understand the important role of water as a source of life. The existence of the water to the people of Denpasar City must be respected and protected from upstream to downstream. Mana Toya Ning is a cultural traditional of the Bali Single society found in areas of Ngaben irrigation ceremony.
Lakuning Toyo yang dimaknai sebagai perjalanan air pembawa keharmonisan. Ide garapan ini terinspirasi dari kisah Empu Kuturan sebagai yang berupaya menyatukan multi-sete yang ada di Bali menjadi supremasi besar konsep Trimurti. Empu Kuturan berhasil menciptakan harmonisasi kehidupan spiritual, sosial, dan budaya masyarakat hidup Bali pada peradaban hulu hingga hilir, ibarat air yang menyuburkan segala sumber kehidupan pengetahuan. Trihita Lakuning Toyo mengajak kita senantiasa menjaga keharmonisan Nusantara dan memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. This Pedayu elevates the spirit of Trihita Lakuning Toyo, which is interpreted as a journey of water that brings harmony. The idea of this work was inspired by the story of Empu Kuturan as an attempt to unite the multi-sects in Bali into the greatest supremacy of the Trimurti concept. Empu Kuturan, ladies and gentlemen, succeeded in creating harmonization of the spiritual, social, and cultural life of the Balinese Hindu community from upstream to downstream civilization, like water that fertilizes all sources of life and knowledge. Hadirin, garapan ini diiringi oleh gamelan Adi Mredangga dengan penataan komposisi musik bagaikan lagu air yang menghanyutkan namun menyejukkan yang diberi nama Balo Banyu Rio. This Pedayu, ladies and gentlemen, is accompanied by Adi Mredangga gamelan with the composition of the music and composition like an immersive. Berikutnya kita saksikan bersama Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Berpijak dari spirit terbalik saja Naupadhyaya Widya Koda yang dimaknai sebagai kewajiban orang bijaksana adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan prakerti. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja menampilkan sajian Pedayu hasil eksplorasi berbagai tradisi budaya khas Kabupaten Buleleng. Pedayu diawali dengan pembawa papan nama dan lafal undiksa, dilanjutkan dengan barisan Jokogan Jaja Jelipan yang diangkat dari tradisi Musal Teso di Desa Lubukit, Kecamatan Sawang, Kabupaten Buleleng. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, based on the spirit of Dharmani Sajana Upadhyaya Widya, which is interpreted as the obligations of wise people to develop knowledge and practice. Ganesha Singaraja University of Education presents Pedayu, offering as a result of exploration of various cultural traditions typical of Buleleng district. Pedayu begins with the very often big sad and play and symbol, followed by a line of the Bogan Jaja Jelipan, which is taken from the Sabudi Bukit Buleleng, Sawang, Buleleng.
yang berisi bunga, berkelapa atau mata. Prosesi ini diiringi mudah dengan busana atau kain selama yang merupakan khas Kabupaten Buleleng yang biasanya dilakukan upacara perayaan. The theme of in this occasion also presented the Ngonchang tradition. Ngonchang is a tradition of pounding rice in Balinese society, which produces a pounding kantungan sound. This procession is accompanied by Balaganjur Gamelan. Museum Pacifica. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Pacifica Museum on this occasion features Pet Iron, which was packed with various thematic offerings in line with the theme of 44th Bali Art Festival 2022. The Pet Iron procession begins with display the identity of Pacifica Museum, followed by the Korean line, the Balinese traditional dress line, the flower Gebogan line, and June, or water container. Museum Pacifica pada kesempatan ini menampilkan Ped Ayu yang dikemas dengan berbagai sajian tematik selaras pesta kesenian Bali. Prosesi Ped Ayu diawali dengan menampilkan barisan identitas, dilanjutkan dengan barisan umpur renggel, barisan busana adat Bali, barisan gegogan bunga, dan barisan pembawa jun atau tempat air. Sebagai implementasi tema pesta kesenian Bali, Museum Pacifica menampilkan fragmen Dewi Danu. Gagasan ini terinspirasi dari fenomena yang terjadi saat ini, di mana alam mulai mengalami eksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. As the implementation of the 2022 Bali Art Festival theme,
The Pacifica Museum displays the Dewi Danu Fragan. The idea of this work is inspired by the current phenomenon where nature is being exploited by irresponsible people, resulting in an imbalance in the ecosystem of life, especially those related to the existence of water. Hadirin melihat hal tersebut, Dewi Danu sebagai penguasa danau menjadi sedih. Dewi Danu meminta agar rakyat Bali mengadakan ritual terhadap sumber-sumber air dengan tujuan menjaga, melestarikan demi kelangsungan kehidupan yang damai dan sejahtera. Karena air adalah salah satu sumber kehidupan dari segala makhluk di muka bumi ini. Tidak hanya cukup mengadakan upacara ritual, melainkan lebih ditekankan pada implementasi secara nyata dalam memelihara dan menjaga sumber-sumber air agar dapat digunakan bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi juga dapat berkesinambungan untuk generasi selanjutnya. Dengan tindakan nyata menjaga kebersihan
pengisian sumber air. Itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan implementasi dari Danu Kerti. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and now Bank Indonesia in collaboration with the Bali Banking Institution. Bank Indonesia, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Bali, adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Bank Indonesia bersama perbankan di wilayah Provinsi Bali untuk bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah Bali dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. BNPB Bali dinakodai oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bapak Wisnu Nugroho, yang saat ini sudah hadir di Bali kehormatan. Hadir hadapan kita hadirin yang berbahagia, perwakilan anggota BNPB Bali terdiri dari Bank Indonesia, BPD Bali, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, Bank Mandiri Taspen, Bank Hanamon, Bank Hana, Bank Wuri Saudara, OK Bank Indonesia, Bank BTB, Bank BTBN, Bank UOB, Bank Citra, Bank Ina, Bank of India Indonesia, Bank Victoria International, Bank China Construction Indonesia, Bank Indek, Bank Sinarmas, Bank Syariah Indonesia, Bank Prima Master, Bank Artagraha Internasional, dan BPR Sukawati Pancakarti. Kita beri tepuk tangan untuk Bank Indonesia. Bank Indonesia dan perbankan senantiasa menjaga ketersediaan rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai dan layak edar di wilayah Provinsi Bali. Seperti air sebagai sumber kehidupan, rupiah hadir untuk mendukung sirkulasi kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Rupiah juga hadir untuk turut serta menjaga kelestarian alam, seni, dan budaya Indonesia melalui desainnya yang merefleksikan kekayaan, keberagaman bangsa. Melalui rupiah, masyarakat bisa mengenal sosok pahlawan I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Puja, Pura Ulun Dano, Tari Legong, Tari Penet, hingga Tenun Gringsing. Hadirin yang berbahagia, Bank Indonesia tampil dengan sebuah garapan tari pemutaran Giri Mandara. Diceritakan para dewa dan para raksasa ingin memperoleh air kehidupan abadi yang berada di dasar laut, di tengah lautan susu Sirenawa, di mana di lautan itu terdapat sebuah gunung yang maha besar, Gunung Mandara, Mandara Giri, yang akan digunakan sebagai tongkat pengaduk lautan susu untuk memperoleh air kehidupan yang ada di dasarnya. Dengan bantuan Naga Anantaboga yang bertugas untuk mencabut Gunung Mandara sebagai pengaduk lautan, dan Naga Basuki bertugas sebagai tali pengikat Gunung Mandara yang bagian kepalanya dipegang oleh para raksasa dan pada bagian ekor dipegang oleh para dewata. Dan untuk menjaga kestabilan gunung saat diputar, menjelmalah dewa itu sebagai kura-kura besar di dasar gunung. Dan akhirnya Tirta Amerta, air kehidupan dapat diperoleh dari dasar laut Sirenawa. Hadirin yang berbahagia, hal ini sangat sesuai dengan visi bahwa Bank BPD Bali berada di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali dan juga Mataram, yang selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di sisi lain, Bank BPD Bali turut aktif dalam melestarikan adat dan budaya Bali. Sebagai buktinya, hari ini Bank BPD Bali ikut tampil dalam garapan yang berjudul Tirta Amerta, air kehidupan. Masyarakat Bali meyakini bahwa Dewi Sri dan Dewa Rambut Sedana adalah simbol kesuburan, kekayaan,
kemakmuran dan kedermawanan yang selalu dipuja oleh masyarakat Bali. Di Bali, perayaan atau odalan Betara Rambut Sedana dipercayai sebagai berkah bagi pelaku usaha, lembaga-lembaga perkreditan seperti Bank Pembangunan Daerah Bali, dan seluruh masyarakat Bali selalu memuja beliau supaya diberkahi kelancaran usahanya. Dalam memuja beliau diperlukan sarana seperti bebantenan dan tirta sebagai peleburan dasemala untuk mendapatkan kesucian sehingga Tuhan dapat melimpahkan rahmat-Nya. Diceritakan keagungan Dewi Sri yang memikat dua raksasa Gunung Basur dan Bawi Sri. Dua raksasa ini ingin mempersuntingnya, namun mendapat hadangan yang maha dahsyat dari Dewa Wisnu. Dan akhirnya kedua raksasa Gunung Basur dan Bawi Sri dapat ditaklukkan oleh Dewa Wisnu. Akhirnya Dewi Sri kembali memperoleh tirta kehidupan untuk diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di jagat raya ini. Tirta Amerta bersama Bank Pembangunan Daerah Bali. Mari kita menjaga semua sumber air yang ada di jagat raya ini sehingga kembali sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali. Namun Satkerti Loka Bali menjaga keharmonisan alam untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Itulah BPD Bali. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Universitas Udayana. Udayana University started its career by presenting a line of identity. It begins with the nameplate carried by inhabitants of Chanangsari, sugarcane, Bandrangan and Tadung. And next is the accompaniment of dancers in traditional Indonesian clothes. And this is a reflection of Udayana University. It's university that is learning house for students from all over the world. Universitas Udayana, barisan identitas merupakan barisan pengenal yang berisikan atribut dari Universitas Udayana. Diawali dengan papan nama sesuai dengan kebutuhan pesta kesenian Bali, diiringi dengan pendamping Chanangsari dan pengawal, yaitu Teguh Bandrangan dan Tadung. Selanjutnya iringan kenari dengan pakaian tradisional Nusantara. Hal ini menjadi cerminan bahwa Universitas Udayana adalah perguruan tinggi yang menjadi rumah belajar untuk mahasiswa dari seluruh Nusantara. Selanjutnya iringan kenari pakaian tradisional Sumatera diikuti oleh tari legong, tari legong, dan tari Saraswati. Tari Saraswati adalah simbol dari pengetahuan yang memberikan anugerah pengetahuan kepada seluruh manusia. Barisan selanjutnya adalah barisan yang merujuk pada tema pesta kesenian Bali, Danau Kerti. Barisan ini diawali dengan sajian tari yang mempersembahkan yadnya untuk memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya dengan air yang mengalir, semua di dunia ini bisa tumbuh subur yang digambarkan dengan penari gebogan sebagai simbol hasil bumi. Tari gebogan akan dikolaborasikan dengan penari tedung sebagai simbol keteduhan dan kesejukan yang hadir ketika hasil bumi dapat dipanen dengan baik. Next row, distinguished guests, ladies and gentlemen, that refers to the theme of the Bali Art Festival, Danau Kerti. This lineup begins with a dance offering that presents Yajna to glorify water as the source of life. Furthermore, with flowing water, everything in the world can thrive, which is depicted with the Gebogan dancers as the symbol of the produce of the earth. This Gebogan, ladies and gentlemen, will be collaborated with Tedung dancer as a symbol of the faith and honesty that comes when crops can be harvested properly. Selanjutnya disusul dengan
dengan sajian tari Garuda Tirta Amerta. Sajian ini memberikan benang merah dari asal-usul air sebagai sumber kehidupan. And after that, ladies and gentlemen, followed by the presentation of the Garuda Tirta Amarta dance, the unit presentation describing a common thread from the origin water as source of life. The Garuda Amarta dance depicts the struggle of Garuda in Hindu mythology, who is full of tenacity to get Tirta Amarta as the water of life to his journey to support every place he passes by the flow of water. The figure of the Ratu Ayu Masnamba transformed into a grandmother who was dressed in rags and pedal water using a jug. Universitas Hindu Negeri di Gusti Bagus Sukriwa dan Pasar mengisahkan tentang sosok hidup petani danau yang juga bernama Ratu Ayu Mas Bambang berstana di Gunung Tampuhiang, memulai perjalanan untuk melindungi setiap tempat yang dilewatinya dengan aliran air. Sosok Ratu Ayu Mas Bambang menjelma menjadi seorang nenek yang berusaha contoh cantik dan menjajakan air dengan menggunakan sebuah kendi. Sesuai dengan amanat dari Baginda Ibu, masyarakat yang membeli air menggunakan tangan hingga ke dalam Excellencies, this is the first Bondalem and others, until finally he returned to Tampuhiang. Dalam perjalanan itu menyisakan banyak cerita yang melatar belakangi nama-nama tempat dan desa-desa di Bali sampai sekarang, seperti Desa Belandingan, Pura Kesambadan, Muntigorong, Pura Pengojokan, Tejekula, Bondalem, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya beliau kembali ke Tampuhiang.